Balik lagi nih bareng admin magang di sini yang seperti biasa menemani kalian di dalam konten spoiler anime Tokyo Revengers. Nah, anime Tokyo Revengers episode 22 yang menceritakan flashback Baji dan Chifuyu memang cukup mengejutkan. Sebab bila menurut manganya, episode 22 akan menceritakan perselingkuhan antara Emma dan Maiki yang ternyata adalah adik kakak. Tapi bagus juga sih flashback Chifuyu dan Baji dimajukan di versi animenya. Hal itu membuat momen kematian Baji jadi makin terasa dan makin menyedihkan. Dan di serial Tokyo Revengers episode 23 mendatang, cerita akan semakin seru mengingat Tokyo Revengers season 1 sudah tinggal menyisakan 2 episode lagi. Jadi sepertinya adegan Maiki dan Emma akan di-skip untuk saat ini. Penasaran bagaimana keseruan Tokyo Revengers episode 23? Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 23 berdasarkan cerita manganya. Tentu saja video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Dan seperti biasa, bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler, admin sarankan untuk berhenti menonton videonya sampai di sini. Tapi bagi kalian yang ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke minasan, let's talk about this. Scan kemungkinan akan dibuka dengan menampilkan kembali plot ke masa sekarang, di mana Takemichi sedang berada di sekolahnya Mitsuya. Takemichi terlihat menunggu Mitsuya datang karena ia dipanggil olehnya. Namun, yang datang justru Pehyan, yang satu sekolah dengan Mitsuya. Pehyan berkata bahwa saat ini Mitsuya sedang sibuk, jadi ia datang menjemput. Pehyan pun membawa Takemichi ke ruangan Mitsuya. Namun, ia dihadangi oleh perempuan bernama Yasuda yang tidak memperbolehkannya menemui Mitsuya. Tak lama setelah itu, Mitsuya pun muncul. Mitsuya meminta Yasuda membiarkan Pehyan dan Takemichi masuk karena ia menyuruh mereka datang. Takemichi kemudian menjadi kagum kepada Mitsuya karena sebagai anggota geng motor, Mitsuya masih memperhatikan kegiatan akademiknya. Takemichi lantas penasaran apa yang sedang dibuat Mitsuya serta mengapa ia memintanya datang ke sekolahnya. Pehyan pun berkata bahwa Mitsuya sedang membuat seragam geng milik Takemichi. Pehyan pun meminta Takemichi untuk menghargai seragam barunya tersebut karena dibuat langsung oleh Mitsuya. Mitsuya pun berkata bahwa bagi geng Tauman, pakaian yang paling formal adalah seragam geng mereka. Mitsuya juga berkata bahwa begitulah caranya mengucapkan terima kasih kepada Takemichi yang berjasa besar dalam perang Halloween berdarah. Mitsuya pun ingin memastikan bahwa hanya dialah yang membuat seragam untuk Takemichi. Akhirnya, pembuatan seragam selesai dan Mitsuya meminta Takemichi mencoba seragam barunya. Di hari H pertemuan geng Tauman, Takemichi muncul dan merasa bersemangat. Semua mata pun tertuju pada Takemichi, termasuk Draken yang nampak kagum. Ternyata, Takemichi hadir dengan seragam baru yang sudah dibuatkan oleh Mitsuya. Sekilas, ia nampak gagah dan anggota lain membukakan jalan untuknya. Kisaki nampak tidak senang dengan apa yang dilihatnya. Di sisi lain, Draken berkata kepada Takemichi bahwa ia tidak cocok dengan seragamnya. Takemichi pun hanya tertawa. Lalu, Draken secara formal mengucapkan selamat bergabung kepada Takemichi di geng Tokyo Manji, sementara Takemichi merespon dengan membungkukkan badannya. Kemudian, Draken berkata bahwa inti pertemuan akan segera dimulai dan meminta Takemichi mempersiapkan diri, karena pertemuan ini akan penting untuk dirinya. Lalu dari belakang Maiki, muncul Hanma dan Chifuyu, serta Draken yang berkata bahwa mereka akan mengakhiri insiden Halloween berdarah.
para anggota Tauman nampak sibuk berbicara sendiri-sendiri mengenai mengapa Hanma bisa ada di meeting Tauman. Maiki pun berkata apabila ada yang ingin Hanma katakan terkait Valhalla. Hanma menjawab apabila Valhalla sedari awal memang tidak memiliki ketua. Oleh karena itu, ia ingin Valhalla untuk bergabung di bawah Tauman. Valhalla sekarang berafiliasi dengan Tauman, teriak Hanma, yang membuat anggota Tauman lainnya kebingungan. Namun, mereka cukup senang karena ada 300 orang anggota baru, yang artinya kini Tauman mempunyai 450 anggota. Hanma pun memanggil Kisaki untuk maju ke depan. Takemichi tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sebelum itu, Maiki berkata bahwa ada satu hal yang ingin ia bahas. Maiki mengingatkan, selain menang besar, Tauman juga kehilangan satu anggota, yaitu Keisuke Baji yang mati hari itu. Pernyataan itu sontak membuat para anggota Tauman lainnya diam seketika. Kemudian Maiki memberikan panggung kepada Chifuyu. Chifuyu pun mengaku ia sempat ingin keluar dari Tauman, namun Maiki melarangnya. Dan karena ia tidak sanggup memimpin divisi pertama Tauman, maka ia memilih seseorang yang ingin diikutinya. Ia pun memilih mengangkat Takemichi sebagai kapten divisi pertama Tauman. Chifuyu berkata bahwa ia dan Maiki percaya bahwa hal tersebutlah yang diinginkan Baji. Maiki pun meminta Takemichi mengangkat kepalanya dan memberikan respon terkait penunjukan tersebut. Takemichi pun seketika menangis karena ingatannya akan Hina, Akun, dan Baji. Ia juga merasa bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk mengubah Tauman. Takemichi pun berteriak menerima promosi tersebut. Draken, Mitsuya, dan Maiki pun hanya tertawa melihat Takemichi yang berteriak sambil menangis tersebut. Selain itu, nampaknya Takemichi memutuskan untuk kembali ke masa depan. Masa dari mana dia datang karena mengira permasalahan di Tauman telah usai. Namun, Takemichi cukup terkejut lantaran ia berada di toko DVD yang sama ketika ia bekerja part-time dulu. Tapi ada yang berbeda, yakni manajer toko itu memperlakukan Takemichi dengan sopan. Takemichi pun melihat rambutnya yang klimis, baju bagus, tas mahal, dan juga jam tangan mahal yang dipakainya. Dan ketika ia keluar, seseorang ternyata telah menunggu Takemichi untuk masuk ke dalam mobil. Takemichi pun masuk dan bertanya kemana mereka akan pergi. Lalu orang itu menjawab bahwa ia akan ke rumah Takemichi. Karena bingung, Takemichi sudah berniat menelepon Naoto, tapi nomor Naoto tidak ada di handphone miliknya. Dan ternyata, mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Sesampainya di rumahnya, Takemichi kaget dengan orang-orang yang menyambutnya secara formal. Ketika itu, salah satu dari mereka menyebut nama orang yang berada di sebelah Takemichi dengan sebutan Yamagashi. Akhirnya, Takemichi sadar bahwa orang-orang yang berada di rumahnya saat ini adalah anggota geng Misumid. Takemichi yang mengetahui dirinya akhirnya sukses di masa depan terlihat sangat sumringah. Sesampainya di dalam gedung, Takemichi melihat sosok Chifuyu di sana. Belum sempat Takemichi bertanya apapun, Chifuyu malah menyuruhnya bersiap karena mereka akan mengadakan rapat pengurus. Takemichi yang bingung bertanya, siapa pengurus yang dimaksud Chifuyu? Chifuyu lantas memintanya berhenti pura-pura bodoh karena ialah pengurus puncak Tokyo Manji, Hanagaki Takemichi. Takemichi pun kaget bukan kepalang, tapi juga tidak bisa menyembunyikan perasaan senangnya. Nah, itulah tadi kurang lebih kejadian yang akan terjadi di anime Tokyo Revengers episode 23 mendatang.
Apa yang admin sampaikan tadi hanya gambaran secara umum tentang hal apa yang akan terjadi di episode 23 nanti. Untuk detail yang lengkapnya, mari kita nantikan bareng perilisan animenya di channel YouTube Muse Indonesia. Well, segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.